Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jualah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan-bulan yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram. 3 bulan berturut-turut ini adalah merupakan bulan haram. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pengingat bagi kita untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, terutama di bulan-bulan yang haram ini. Karena setiap kebaikan dan perbuatan maksiat, pahala dan dosa-dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang haram ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan-bulan ini dengan memperbanyak amal shalih serta menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab tentang da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam kamarku dan saat itu saya sedang melakukan ibadah salat. Walahu hajatun fa'abta'tu alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu punya suatu kebutuhan mendesak, maka karena saya sedang sholat, maka saya pun terlambat menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah istrinya, ya Aisyatu, alaiki bi jumalid du'ai wa jawami'ihi. Wahai Aisyah, hendaknya engkau membaca doa-doa yang sifatnya global, doa-doa yang ringkas akan tetapi maknanya dalam dan padat. Dan ini adalah karakter dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahkan tidak hanya doa-doa, bahkan zikir-zikir, ya, dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk ke dalam kategori jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang sederhana, kata-kata yang ringkas, tapi memiliki makna yang luas dan mendalam. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran pernah ada salah seorang sahabat yang masuk Islam hanya gara-gara pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca khutbah hajah, ya, membaca khutbah hajah. Ya, khutbah hajah itu adalah, ya, membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya, ya, yang biasa dibaca oleh khatib sebelum menyampaikan khutbahnya, atau yang dibaca oleh para ustadz, para dai ketika akan menyampaikan nasihatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya seorang sahabat yang bernama Dimad bin Tha'labah Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau aslinya adalah seorang laki-laki yang berasal dari negeri Yaman, dan profesi beliau, pekerjaan beliau setiap harinya adalah meruqyah orang-orang yang sakit, meruqyah orang-orang yang kesurupan, bahkan meruqyah orang-orang yang gila. Dan dengan izin dan kehendak dari Allah, maka sudah banyak orang-orang yang berhasil beliau sembuhkan melalui ruqyah yang beliau baca. Sampai kemudian satu ketika beliau masuk ke kota Mekah, beliau datang ke negeri Mekah, lalu kemudian beliau mendapati sebuah fenomena di mana beliau sering kali mendengar nama Muhammad ini sebagai nama yang disudutkan oleh banyak sekali penduduk Mekah. Bahkan banyak atau sebagian besar penduduk Mekah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki gila. Ini kan, ya, black campaign yang dilakukan oleh penduduk Mekah untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan gelar-gelar yang buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika itu Dimad bin Tha'labah menyangka bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar gila. Akhirnya kemudian beliau penasaran, lalu kemudian beliau berharap agar bisa bertemu dengan Muhammad. Karena ini tentunya menjadi challenge bagi beliau, karena dituduh Muhammad sebagai sosok yang gila, maka beliau berharap beliau bisa meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menyembuhkan Nabi Muhammad dari gilanya. Akhirnya kemudian benar, Allah pertemukan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mulai memperkenalkan dirinya bahwasanya beliau adalah Dimad bin Tha'labah yang berasal dari negeri Yaman, yang biasa meruqyah orang-orang yang sakit, orang-orang yang gila, dan sudah banyak orang yang beliau sembuhkan. Lalu kemudian kata Dimad bin Tha'labah kepada Nabi, maka apakah engkau berkenan kalau kemudian kamu saya ruqyah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab iya, tidak juga menolak. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca khutbah hajah tadi. Beliau baca innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Apa yang didengar oleh Dimad bin Tha'labah dari khutbah hajah yang disampaikan oleh Nabi ternyata membuat Dimad bin Tha'labah ini takjub, karena makna yang luar biasa yang terkandung dalam khutbah hajah tersebut. Sampai-sampai Dimad bin Tha'labah meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk mengulangi bacaan khutbah hajah tersebut sebanyak tiga kali. Lalu kemudian setelah itu beliau berkata, ya, saya sudah mendengar banyak perkataan-perkataan ahli syair, dan saya juga sudah sering mendengar perkataan-perkataan dukun, perkataan-perkataan tukang sihir, tapi saya tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah sebagaimana perkataan yang tadi kamu ucapkan. Lalu kemudian beliau mengatakan, maka kemarikan tanganmu wahai Nabi Muhammad, saya akan membaiat kamu di atas agama Islam. Akhirnya beliau pun masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi ya, ini subhanallah, sekali lagi bagian dari jawami'ul kalim. Bagaimana kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang pendek, tapi memiliki makna yang mendalam, yang bahkan membuat sebagian orang itu tersentuh dengan perkataan beliau dan membuat mereka kemudian mendapatkan hidayah Islam. Maka itu adalah sekali lagi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan hal ini, beliau mengatakan, falamman saraftu qultu ya Rasulullah wa ma jumalud du'a'i wa jawami'uhu. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah contoh doa yang ringkas tapi memiliki kandungan makna yang mendalam, memiliki kandungan makna yang luas, yang mencakup segala sesuatu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau katakan, kuli, ucapkanlah olehmu, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun wa a'udzu bika mimma ta'awwadu minhu Muhammadun wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu rusyda. Ya, panjang atau pendek ini, Pak? Panjang, pendek, nggak sampai 1 menit. Ya, nggak sampai satu menit. Tapi kalau kita baca maknanya ini luar biasa. Jadi kalau misalkan kita doa, kita cukupkan dengan doa ini, insya Allah itu sudah meliputi segala jenis doa kebaikan dan juga segala jenis doa keburukan. Ya, makanya kalau misalkan kita punya waktu hanya 1 menit atau setengah menit untuk berdoa, maka cukup dengan membaca doa ini. Bahkan kalau kemudian kita nggak hafal doa-doa Nabi yang lainnya, mungkin dicukupkan dengan membaca doa ini. Apa makna dari doa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maknanya adalah, artinya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat, baik kebaikan-kebaikan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari segala jenis keburukan-keburukan, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Kebaikan-kebaikan di dunia contohnya apa? Ya, kita diberikan rizki yang banyak, rizki yang berkah, kemudian diberikan istri dan anak-anak yang salihah dan salih, kemudian diberikan rumah yang luas,
Ya, segala kebaikan-kebaikan dunia itu tercakup di dalamnya. Begitu pula segala kebaikan-kebaikan akhirat, mulai dari diberikan nikmat kubur sampai kemudian nanti diringankan hisab kita di hari kiamat, dan yang tentunya yang paling tertinggi adalah kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan bisa memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Maka ini mencakup segala jenis kebaikan. Begitu pula berlindung dari segala jenis keburukan, baik keburukan ketika di dunia maupun keburukan nanti di akhirat. Kemudian setelah itu, ya, Nabi SAW mengatakan, berdoa, dan aku memohon kepadamu surga, aku meminta kepadamu surga, dan aku juga memohon agar engkau memudahkan bagiku segala amalan dan perbuatan yang bisa mendekatkan aku ke dalam surga. Dan aku memohon kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, sebagaimana aku berlindung kepadamu dari segala jenis perkataan dan perbuatan yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam api neraka. Dan poin intinya di sini adalah doa yang terakhir ini. Apa kata beliau? Doa yang diajarkan beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, dan aku memohon kepadamu, meminta kepadamu segala apa yang diminta dan didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari segala hal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Nah, jadi ya ibaratnya ini dari semua doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita minta dengan doa yang sama yang juga dipanjatkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya penutup doanya yang luar biasa. Jadi aku meminta doa yang sama seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepadamu. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu rusyda, dan segala apa yang engkau tetapkan dan putuskan kepadaku, maka jadikanlah keputusan tersebut sebagai pembawa kebaikan bagi diriku. Ya, ini ya sekali lagi doa yang luar biasa. Doa yang setiap kita harus apa? Harus hafal ini, Pak. Ya, benar-benar harus hafal. Ya, karena ini ya sama artinya kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita minta yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, tadi doanya apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, ya, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sampai sini hafal enggak, Pak? Ya, belum. Ya, wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun, wa a'udzu bika mimma ta'awwada minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu rusyda. Ya, ini ya sekali lagi di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dalam hal ini doa yang beliau ajarkan kepada siapa? Kepada Aisyah. Ya, karena kan ketika tadi Nabi masuk ke ruang Aisyah itu ketika itu sedang apa? Sedang sholat.
Ya, Aisyah terus melanjutkan sholatnya, lalu kemudian ya membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu lama menunggu beliau. Ya, karena mungkin Aisyah pada saat sholat membaca doa-doa yang panjang, maka Nabi tawarkan solusinya. Ya, Nabi tawarkan solusinya, yaitu doa yang pendek tapi mencakup segala sesuatu yang diinginkan, yang didamba-dambakan oleh seorang muslim, yang diminta oleh seorang muslim kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bahas satu hadis lagi di antara doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada paman beliau, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Disebutkan bahwasanya suatu ketika Al-Abbas radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan beliau sebuah doa. Ya, untuk mengajarkan beliau sebuah doa yang dengan doa tersebut beliau akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kata Al-Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa apakah yang paling utama? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, qala salillaha al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, mintalah ampunan kepada Allah, wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan mintalah kepada Allah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Tsumma atahul ghad. Lalu kemudian ya di keesokan harinya, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa apalagi yang paling utama? Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan, mintalah ampunan kepada Allah azza wa jalla baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sampai di hari yang berikutnya kembali nanya. Maka sampai-sampai kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas, ya wahai Abbas, ya pamannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah ampunan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza utital afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Karena sesungguhnya kalau engkau diberikan keselamatan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, maka engkau pasti akan beruntung. Engkau pasti akan selamat. Ya, engkau pasti akan selamat. Ya, ini ya mirip-mirip seperti yang tadi di awal. Ya, meminta seluruh kebaikan dan berlindung dari segala keburukan. Meminta keselamatan baik di dunia juga di akhirat. Ya, keselamatan di dunia meliputi seperti apa? Ya, diselamatkan dari segala ya bahaya, dari musibah, baik bahaya yang menimpa badan kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga kita, menimpa istri dan anak-anak kita, menimpa harta kita, atau termasuk juga di dalamnya adalah berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari musibah yang menimpa agama kita. Itu termasuk ke dalam
ya keselamatan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika di dunia. Adapun keselamatan di akhirat, tentunya keselamatan yang paling besar adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa api neraka. Dia dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Makanya kata Nabi tadi, kalau seseorang diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dia pasti akan beruntung. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dari siksa api neraka, lalu kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, maka dialah orang yang menang. Ya, maka salah satu di antara doa zikir pagi dan sore yang dibaca adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Ini di antara ya zikir pagi dan petang yang hendaknya kita baca. Ya, nah, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini ya dua dulu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ya, nanti setelah itu akan banyak sekali doa-doa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termotivasi untuk menghafalkan doa-doa ini. Meskipun kita berdoa dengan bahasa apapun, ya boleh-boleh saja. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa daerah dan lain sebagainya. Tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah, tadi kita sampaikan karena doa Nabi itu adalah doa yang singkat tapi apa? Tapi menyeluruh, mencakup banyak perkara. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Masih cukup banyak waktunya. 15 menit lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah berasal dari kejahilan diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.